Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Insya Allah pertemuan hari ini Ustaz akan memberikan sedikit gambaran materi tentang aktivitas jasmani di lingkungan sekitar sekolah, yaitu termasuk ke dalam pokok bahasan di bab 11. Insya Allah yang akan kita bahas ada tiga pokok pembahasan. Yang pertama, coba dilihat di halaman 125. Di situ ada gerak lokomotor dalam mengikuti jejak. Kemudian yang kedua, memiliki tempat yang aman untuk bermain. Yang ketiga, menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, insyaallah yang akan pertama kita bahas yaitu bagian A, gerak lokomotor dalam mengikuti jejak. Coba diperhatikan di halaman 125. Salah satu kegiatan pendidikan di luar kelas adalah penjelajahan. Kegiatan penjelajahan bertujuan melatih ketahanan jasmani para siswa. Selain itu, penjelajahan berguna untuk melatih rasa tanggung jawab, kesetiakawanan, dan tolong-menolong. Nah, intinya ada di beberapa poin, yaitu yang pertama, berguna untuk melatih rasa tanggung jawab, kemudian kesetiakawanan, dan tolong-menolong. Nah, jadi ada 3 poin dalam tujuan untuk melakukan penjelajahan. Kemudian kegiatan penjelajahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor waktu, cuaca, dan lokasi. Nah, di bawahnya coba diperhatikan, untuk kegiatan penjelajahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu yang pertama faktor waktu, yang kedua cuaca, dan yang ketiga yaitu lokasi, penempatan lokasi. Oke. Penentuan kegiatan penjelajahan bisa dilakukan dengan cara bermusyawarah. Nah, dilakukan dengan bermusyawarah, tentunya dengan didampingi oleh guru, wali kelas, atau ustadz-ustazahnya. Musyawarah tersebut dilakukan oleh siswa dan dipimpin oleh guru. Musyawarah bertujuan menentukan waktu dan lokasi kegiatan penjelajahan. Jadi musyawarah tadi tujuannya kita untuk menentukan waktu dan lokasi kegiatan. Nah, jadi harus dimusyawarahkan dulu sebelum kita melakukan penjelajahan. Jadi harus memiliki atau memilih tempat yang paling baik, aman, dan nyaman. Dalam kegiatan penjelajahan bisa dilakukan berbagai kegiatan, misalnya penjelajahan lintas alam dan mencari jejak. Biasanya dilakukan oleh kegiatan pramuka. Kegiatan mencari jejak dilakukan dengan menemukan rambu-rambu dan jejak yang terdapat di sepanjang rute perjalanan. Bedakan rambu-rambu untuk di perjalanan dan rambu-rambu dalam mencari jejak. Kalau rambu-rambu di dalam perjalanan biasanya kita lihat itu biasanya ditandai dengan simbol panah atau lampu merah. Nah, kemudian ada dilarang parkir. Nah, itu adalah simbol-simbol yang biasa kita temukan di jalan raya atau lalu lintas. Sekarang rambu-rambu yang akan kita bahas yaitu rambu-rambu yang merupakan simbol untuk menunjukkan arah serta petunjuk dalam perjalanan. Coba dilihat di halaman 126. Rambu-rambu dalam perjalanan bisa digambarkan dalam bentuk denah, misalnya denah perkampungan atau denah perkemahan. Nah, di situ ada gambar. Coba diperhatikan gambarnya. Ya. Ini adalah bentuk denah perkampungan atau denah rute perjalanan kita. Oke, yang kedua, coba lihat di halaman 127 masuk bagian B, memilih tempat yang aman untuk bermain. Nah, jadi ini juga salah satu faktor yang harus kita perhatikan dan sangat penting, memilih tempat yang aman untuk bermain. Misalnya lapangan bola voli, halaman rumah, dan kebun.
Nah, jangan kita memilih tempat bermain yang berbahaya seperti di pinggir sungai atau di pinggir laut. Jadi kita memilih tempat-tempat yang aman seperti lapangan voli karena bebas dari pohon, karena tempatnya lapang, kemudian halaman rumah dan kebun. Pastinya kebunnya juga harus kebun yang aman. Pengenalan tempat dimaksudkan untuk yang pertama, mengetahui posisi suatu tempat secara tepat. Mengetahui posisi suatu tempat secara tepat. Nah, jadi kita harus tahu tempatnya di mana. Misalnya di daerah Ambawang. Jadi kita harus mengetahui ciri-ciri tempatnya itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri pemukiman penduduk. Nah, apakah penduduknya itu padat atau tidak? Diperhatikan juga pemukiman penduduknya, ramai orang atau enggak. Yang ketiga, mengetahui lokasi jalan yang tepat. Nah, apakah bisa dilalui mobil atau dilalui pejalan kaki, motor atau sebagainya. Karena itu juga sangat penting untuk penanganan darurat. Takutnya ada kejadian apa-apa di tempat kita memilih perkemahan, jadi bisa secara cepat kita membawa korban untuk ke tempat penanganan atau ke rumah sakit. Yang keempat, mengetahui tempat yang membahayakan seperti jurang, jalan menanjak, dan gua. Nah, jadi kita harus mengetahui di daerah kita untuk melakukan perkemahan itu apakah berbahaya seperti jurang, jalannya menanjak, atau di dekat dengan gua. Jangan memilih tempat seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir di bagian C di halaman 128. Menjaga keselamatan diri dan orang lain. Menjaga keselamatan diri dan orang lain pada penjelajahan dapat dilakukan dengan cara antara lain. Yang pertama, bermain dengan mengikuti aturan yang berlaku. Jadi setiap kegiatan itu ada aturan mainnya. Oke, yang kedua, memilih lokasi atau tempat bermain yang aman seperti tadi yang dijelaskan. Yang ketiga, bermain dengan hati-hati dan tetap waspada. Yang keempat, memilih permainan yang tidak menggunakan benda-benda runcing seperti kayu atau bambu yang runcing. Jadi hati-hati saat bermain, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan sesuatu bahan yang runcing atau menggunakan kayu atau ranting. Yang kelima, menolong teman yang sakit atau mengalami kecelakaan. Nah, tidak hanya di kegiatan perkemahan atau penjelajahan, di kegiatan apapun seperti berolahraga atau aktivitas lainnya, jika teman mengalami cedera atau kecelakaan, kita wajib untuk menolong. Selain menjaga keselamatan diri, kita juga harus menjaga keselamatan orang lain. Ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan saat melakukan kegiatan mencari jejak di luar ruangan. Antara lain sebagai berikut, ada 5 poin. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi dimanapun tempat kita melakukan penjelajahan atau perkemahan, baik juga kegiatan olahraga, kita harus tetap menjaga adab kita, yaitu membuang sampah pada tempatnya atau ada sampah langsung ambil. Yang kedua, tidak merusak lingkungan tempat kita bermain untuk menjaga kelestariannya. Nah, jadi jika kita melakukan penjelajahan atau berkemah di suatu kebun, kita tidak harus memotong pohon atau membuang pohon-pohon di sekitar. Jadi kita tetap menjaga kelestariannya. Yang ketiga, jangan menebang atau memotong dahan pohon semau hati. Nah, semau hati itu seenaknya saja, ya. Jadi kita tidak usah menebang atau memotong dahan pohon seenak kita. Yang keempat, tidak membakar sisa-sisa sampah, daun-daunan dan ranting pohon. Jadi diusahakan sisa-sisa bahan makanan yang kita bawa, kita masukkan ke dalam kantong, kita kumpulkan dan kita bawa pulang kembali dan kita buang di tempat sampah. Jangan kita tinggalkan di tempat
pemukiman atau di tempat kita melakukan perkemahan. Yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh dan pakaian dengan mandi dan berganti pakaian. Nah, saat kita melakukan kegiatan perkemahan, situ kita dituntut untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian dengan mandi dan berganti pakaian. Jadi setelah melakukan kegiatan penjelajahan, kita diwajibkan harus mandi dan mengganti pakaian yang kita gunakan. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan Ustadz tentang pokok pembahasan di bab 11 aktivitas jasmani di lingkungan sekitar sekolah. Insya Allah nanti anak-anak bisa mengulang kembali atau membuka bukunya di rumah agar mengulang-ulang materi yang telah Ustadz sampaikan. Jadi Ustadz menggambarkan sedikit poin-poin penting dalam materi aktivitas jasmani di lingkungan sekitar sekolah. Insya Allah video hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Semoga Ananda tetap semangat untuk belajar di rumah. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.